Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilah namanya apa? Imsak. Ya. Jadi kalau 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum azan subuh sudah teriak di masjid, imsak, imsak, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Dan masih bisa berhubungan dengan istri ya. Jadi jangan diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, Zaid bin Thabit berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salat. Kemudian Nabi pergi menuju salat. Qultu, kata Anas bin Malik, "Kam kana bainas sahur wal adzan?" Berapa jarak antara sahur dan adzan? Adzan sini kata para ulama maksudnya antara adzan dan iqamah. Antara sahur dan iqamah. Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Baik. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya sahur bersama. Disyariatkannya sahur bersama. Jadi bukan disyariatkan bukan cuma buka bersama. Ya, bukan cuma bukber, ada juga sarber ya, sahur bersama. Ya. Jadi yang mau kasih sumbangan jangan cuma sumbangan apa? Berbuka puasa. Sahur juga kasih apa? Sumbangan, terutama tatkala ada i'tikaf. Karena di antara sunnah adalah makan sahur bersama. Jadi kalau Anda diundang sama teman, ya akhi, makan sahur di rumah saya, Anda penuhi dalam rangka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda tidak diundang, jangan ketuk rumah orang. Baik, yang kedua, faedah dari hadis ini pula yaitu bagaimana para sahabat mengukur waktu dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena kehidupan mereka penuh dengan ibadah. Orang-orang Arab dahulu mengukur waktu bukan dengan perkara akhirat, tapi dengan perkara duniawi. Kata mereka, seukuran menyembelih seekor onta, seukuran menyembelih seekor kambing misalnya. Kalau para pelaku maksiat mengatakan seukuran minum 2 cangkir arak misalnya. Ya. Tapi para sahabat mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, karena mereka selalu ingat dengan hari akhirat. Ya. Yang ketiga, ternyata jarak antara sahurnya Nabi sampai qomat cuma baca 50 ayat. 50 ayat mungkin setengah jam. Ya. Atau dalam tafsiran yang lain, jarak antara sahur dengan adzan. Jadi 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Jadi Nabi kalau diartikan qomat, antara sahur dengan qomat cuma baca 50 ayat, berarti Nabi berhenti sahurnya menjelang apa? Menjelang adzan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sunnah mengakhirkan sahur. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Baik. Sahur sampai kapan? Sahur ada batasan akhirnya, limitnya sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh harus berhenti. Tidak boleh dilanjutkan. Karena Allah telah menjelaskan dengan dalam Al-Quran dengan jelas, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari fajar, terbit fajar, azan subuh harus berhenti. Nabi berkata dalam hadisnya, ya, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sungguhnya Bilal itu azan pertamanya di malam hari. Wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan kedua, azan yang kedua. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan kedua, maka harus berhenti. Hadis-hadis ini sangat jelas dan ayat sangat jelas. Dari sini jumhur ulama berpendapat, barang siapa yang sudah mendengar azan, kemudian nekat makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Tapi ada hadis memang, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, sementara inak gelas atau makanan di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Hadis ini diperbincang oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan hadis ini mauquf, tidak sahih, ijtihad sebagian sahabat dan tidak marfu dari Nabi SAW. Sebenarnya mengatakan hadisnya dhaif. Sebenarnya mengatakan hadisnya sahih tapi harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena bertentangan dengan sharih ayat. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka dengan kalian sampai dengar azan subuh. Sementara dalam hadis ini kalau dengar azan masih makan dan minum. Sebenarnya mentakwil, maksudnya kalau Anda mendengar azan sementara orang tersebut tidak amanah dalam azan, maka silakan makan dan minum. Atau Anda ragu dia azan benar atau tidak, silakan makan dan minum. Intinya
Ya, jumhur ulama berpendapat hadis ini kalaupun diamalkan dianggap sahih maka rukhsah keringanan. Kalau Anda lagi dengar azan segera minum selesaikan. Adapun sebagian orang yang bergampang-gampangkan sudah azan masih makan, masih minum, masih santai, ya. Ya. Ini tidak boleh. Ini berarti puasanya batal. Ya, karena sebagian orang ada yang seperti itu. Sudah dikumandangkan azan, istrinya tegur, "Mas, sudah azan." "Papi sudah azan." "No, santai. Papi tahu hadisnya, santai." Papi tahu hadisnya. Itu telur goreng dulu. "Papi sudah azan." "Santai aja, Papi tahu hadisnya." Goreng kerupuk turunin, sambal terasi turunin. Ini enggak benar. Yang lebih menakjubkan dari hal ini pernah saya dengar ada salah seorang di pondok, ya. Ini pondok sebagian ikhwan, ya. Dulu saya alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ada kesan ingin menyelisih masyarakat. Jadi semangat berbuka sebelum masyarakat. Dan saya pernah mendapati komunitas seperti itu. Jadi kita tinggal di pondok, sudah menjelang maghrib, tunggu, ayo kamu naik lantai 3 lihat ada matahari enggak? Sudah tidak ada, bukan. Masyarakat belum ada yang azan. Di lantai 3 tidak, ya gimana mau lihat banyak bambu, banyak pohon, banyak. Lihat mataharinya ada tapi ente enggak kelihatan karena ente naik lantai 3. Naik lantai 100 baru. Jadi akhirnya semangat menyelisih masyarakat. Kita menjalankan sunnah berbuka dengan segera, masyarakat terlambat. Bukan terlambat-terlambatan, mataharinya yang benar lihat ada atau tidak. Demikian juga masalah sahur. Ingin mengakhirkan sahur sehingga berlebihan. Ini kejadian nyata. Saudara saya cerita, kerabat saya cerita. Kami tidur di suatu pondok, sholat lail bersama, 10 hari terakhir makan sahur bersama. Sudah tiba waktu azan subuh, seorang santri berkata, "Ustaz, saya azan dulu ya." "Ustaz, saya azan." Kata ustaznya, "Jangan dulu, saya masih makan, jangan dulu." Jangan dulu. Jadi Allah berfirman, "Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar." Allah tidak berfirman, "Makan dan minum kalian sampai ustaz kenyang." Kan? Jadi ini hati-hati, tidak boleh main-main dalam hal ini. Barang siapa sudah dengar azan harus berhenti. Allah sudah kasih limit, Nabi sudah kasih limit. Ya. Kalau ada isyihadat, benar ada isyihadat dari sebagian salaf. Ingat, yang jadi dalil bukan sebagian salaf, ijma' salaf yang merupakan dalil. Ya, sebagian salaf ada yang sengaja tutup pintu terus makan, itu isyihat mereka. Bukan dalil menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua mereka menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saya katakan, pendapat jumhur ulama kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah, ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilahnya apa? Imsak. Ya. Jadi kalau 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum azan subuh sudah teriak di masjid, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Dan masih bisa berhubungan dengan istri, ya. Jadi jangan diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.